Iya, baik kita berjumpa kembali teman-teman. Kita bahas di buku modul ke-7. Masih buku teknik kelistrikan kapal. Kita bisa lihat di depan kita adalah relay deck office. Itu banyaknya jumlah relay dengan nomor-nomornya dan kode-kodenya untuk handling kargo. Ya. Kapal ini sekitar 48.000 ton. Aslinya adalah kapal chemical. Jadi kalau saya lihat ada 9 tangki kali 3, 27 tangki. Ini setiap tangki mempunyai kartu pump, pompa tersendiri untuk chemical tersebut. Tapi yang dalam hal ini kita masuk dalam tentang membahas teknik kelistrikan kapal. Itu banyak sekali, setiap channel ini 20 tangki ini mempunyai 9 atau 12 ya, mempunyai relay yang begitu banyak. Oleh karena itu, baik orang teknik maupun notik paling tidak mengenal yang namanya ilmu kelistrikan. Kita akan lanjut. Nah, ini juga bagiannya, yang tadi, yang satu sisi. Di bagian bawahnya bisa dilihat ada relay-relay dipasang sejumlah yang ada di atas. Tentu ini memerlukan satu ilmu pengetahuan yang cukup memahami kelistrikan kapal. Ya, saya bisa lihat ini ada di kapal 48.000 DWT yang ditaruh menjadi floating storage di Luwuk bagian timur, ya, atau Sulawesi Tengah bagian timur, perbatasan Luwuk dengan Morowali, yang disebut Siaga Marine Terminal. Semangat pagi teman-teman, profesi maritim, nautika, teknika maupun tata laksana, juga para top manajemen maupun middle manajemen yang di darat dan di kapal laut di seluruh Indonesia. Kami sapa semuanya, baik yang di Indonesia, di Asia, di Arab, di Afrika, Amerika maupun Australia, di Eropa juga, yang pasti kami sangat bangga dengan profesi kita ini. Dan bagi adik-adik yang masih dalam pendidikan atau sekolah maupun yang belum dapat kesempatan sekolah, ya, SMA, SMK, PIP, PTS maupun PTN di kelas pelayaran, semua bidang pelayaran perlu mempelajari ilmu kelistrikan kapal, paling tidak mengenal. Baik, saya rindu menyapanya, masih di bulan Januari tahun 2022. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semua sahabat-sahabat di YouTube ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sukses untuk Anda. Tujuan dari YouTuber ini, ya, sebetulnya sangat jelas. Saya ingin mencerdaskan teman-teman yang belum mendapatkan kesempatan belajar, sekolah, ataupun yang masih tertahan untuk merencanakan sekolah lebih lanjut. Dan yang tidak kalah penting adalah untuk mencegah bertambahnya kecelakaan di atas kapal, juga meningkatkan manajemen kepedulian yang bertanggung jawab, yang dapat bertindak tegas, cerdas untuk keselamatan pelayaran dan keamanan pelayaran. Bedah buku ini sudah masuki buku yang ke-10. Tentu tidak berlebihan kalau teknik kelistrikan kapal ini sebetulnya sangat menarik. Oleh karena itu, awal dari pembahasan kami singgung perkenalan dengan siapakah para tokoh-tokoh listrik tersebut.
ada Thomas Alva Edison, hampir semua orang listrik tahu ya. Kita bisa belajar dari pengalamannya dia. Inilah buku-buku teknik kelistrikan kapal, baik untuk kelas 4 atau SMK, juga untuk AT3, ya, juga berlaku untuk AT2 juga. Dan yang di bawah dengan logo BPSGIP itu untuk AT3 dan sebanyak lagi AT2 dan 1. Nah, kalau ini sudah dikuasai betul, sistem arus kuat listrik, maka paling tidak ada dasar ilmu pengetahuan masuk ke sistem kontrol. Sistem kontrol ini sudah tidak bisa menolak lagi, kapal-kapal sudah semakin canggih, dan bahkan ada unmanned attended. Jadi kapal berlayar tanpa kamar mesin diawaki oleh manusia, dikontrol dari kamarnya masing-masing. Ya, ini harus ketagihan sistem kontrol. Ada buku Profesi Maritim Teknik Kelistrikan Kapal modul 7. Dukungan Anda sangat berarti. Silahkan klik tekan tombol subscribe agar pada waktu kami upload buku baru dapat informasi yang terbaru. Anda like dan bila ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman, silakan di-share modul ini. Iya, kami viralkan juga bahwa ada 5 lembaga, 5 bagian, 5 badan atau 5 kelompok manajemen yang bertanggung jawab kapal harus layak laut berdasarkan International Maritime Organization. Urutan yang bertanggung jawab tentang kapal dapat dilihat di atas. Ya, mulai dari pemilik kapal sudah kami jelaskan sebelumnya. Biro klasifikasi, ya, pemilik tanggung jawab kondisi kapal. Nah, Kepala Otoritas Pelabuhan Bandara atau PSDO dan pemilik muatan. Seterusnya yang tidak bisa berganti-ganti kesinambungan ada nakoda serta top manajemen berikutnya. Kita akan masuk di dalam kelengkapan kapal, generator darurat dan pasokan listrik darat, emergency generator dan shore supply connection. Pasokan listrik darat ini khususnya pada waktu kapal naik dok. Nanti kita sambung di setiap kapal yang cukup besar. Selain punya generator 2 atau 3, juga memiliki generator darurat atau emergency diesel generator. Misalnya dari sebuah generator darurat ditentukan oleh besarnya ukuran kapal serta fungsi-fungsinya, produksi dan mengoperasikannya dan seterusnya. Umumnya voltage output dari generator berada pada level sama seperti generator utama, misalnya 440 volt, 60 Hz, 3 fase, dan seterusnya. Sambungan pasokan kita supply. Ini standar ya, semua kapal harus punya. Dan pada waktu dok, semua sumber tenaga listrik yang di kamar mesin di stop. Tapi ada pasokan ya listrik dari darat, dari dok. Satu kotak penyambung, ya disebut connection box. Dan inilah yang sumber listrik dari darat. Setiap penyambungan harus memiliki sirkuit breaker atau switch isolator dan screen untuk mengamankan melindungi kabel. Ini teman-teman yang belum pernah naik dok, ya mungkin belum pernah melakukan hal ini. Jadi kalau naik dok itu kamar mesin sunyi, smooth, nggak ada suara mesin yang bergerak karena sumber tenaga listrik dari darat. Dan itu harus ada circulation-nya. Ini dia ya. Jadi sambung dari darat 3 fase. Kemudian tinggal handle ini kapan dibutuhkan bagi hubungan pasokan listrik dari darat. Nah, ini sumber listriknya dari dok. Di snap dok ada ya. Setiap kapal pun harus memiliki connection pastikan aliran AC. Tidak suatu indikator untuk urutan fase.
Indikator yang dipasang pada papan gulung utama, bla bla bla, kan supaya yang ingin memperdalam ini bukannya nggak begitu ya penting, tapi harus diketahui bahwa kapal itu memiliki persyaratan punya generator emergency. Generator di kapal harus dilepas atau dimatikan sebelum menyambung masukan listrik. Betul. Jadi handle-handle yang dilihat dilepas dulu, baru masuk. Setelah itu seperti kembali hubungan biasa dengan paralel yang dibutuhkan. Ya, rangkuman bab 1 sampai 6 itu bisa kita baca ya, manusia itu selalu ingin mencoba untuk menjinakkan kegiatan alam. Salah satunya adalah menangkal bahaya. Sembaran petir. Ada beberapa metode untuk melindungi diri dan lingkungan dari sambaran petir. Metode yang paling sederhana dan paling efektif adalah metode sangkar Faraday. Ini bisa dibaca di terjemahan sebelumnya, energi listrik. Energi yang dihasilkan ini dapat berasal dari berbagai sumber, misalnya air, minyak, batu bara, angin, panas, bumi, nuklir, matahari, dan lainnya, dan seterusnya. Ini sebetulnya ada di bab sebelumnya. Kita belajar motivasi dari orang-orang yang berhasil. Selain kepada buku, jangan pernah merasa gagal atau menyerah. Ini bisa diartikan Anda berbagai macam cara. Karena jika Anda tidak pernah menyerah, Anda tidak akan pernah dikalahkan. Turner, pendiri Turner Broadcasting System. Oke, kita masuk kembali motor listrik di kapal. Jadi bukan mesin lagi. Itu peraturan yang mengatur sumber daya listrik tertera secara rinci dalam konvensi internasional. Salah satu konvensi yang kita pakai adalah solar. Dan standar kabel itu harus ya, next ya, National Electrical Code. Peraturan-peraturan badan klasifikasi kapal seperti Lloyd's Register, DNV, ABS, dan PKI. Jadi kalau teman-teman beli kabel, janganlah beli kabel sembarangan di pasar, tetapi yang standar untuk marine. Pusat listrik, pusat tenaga listrik yang besar di kapal terdiri dari 2 atau 3 unit generator. Umumnya 2, tapi kalau agak besar 3. Kapal yang di atas 20.000 ton kayak 3 unit generator. Kapal barang, kapal muatan minyak, kapal penumpang, ya. Kalau kita lihat kapal penumpang itu unit generatornya tidak cukup 2 biji atau 3, bisa sampai 4 atau 8. Ini. Dan tentu untuk 8 unit generator pasti butuh orang-orang yang menguasai tentang listrikan perlu 4 sampai 8 kata ahli listrik yang training di Diklat ya. Ada kata-kata yang indah. Judulnya berkawan dengan listrik. Ini merupakan bagian konsep teknologi agar kita tidak takut, agar dapat menggunakan pendekatan. Anda belajar mengenal lebih dekat tentang listrik atau kelistrikan kapal. Listrik saja dapat diartikan sebagai suatu media yang mengalir dari saluran positif ke saluran negatif. Nah ya, jadi teman-teman tidak perlu takut, mana masih ada istilah berkawan dengan listrik. Dia berkawan ya nggak kenal. Nah itu komponen yang penting-penting bisa kita pelajari. Dengan listrik arus searah, dengan listrik arus bolak-balik. Ya ada 2 aja, searah dan bolak-balik. Listrik dapat disimpan misalnya bla 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 ya. Jadi kita mengenal dasar-dasar listrikan ini sebetulnya tujuannya untuk menindaklanjuti kepada sistem kontrol, di mana sistem kontrol itu akan mengontrol semua bekerjanya mesin di sel utama, generator, semua bersatu
yang ada di kapal. Jumlahnya cukup banyak. Nanti bulan depan mudah-mudahan kita siap. Listrik mengalir. Pertama ada kabel fase, kedua adalah kabel netral. Maaf, suaranya kurang bagus. Mudah-mudahan bisa diterima karena memang agak kurang sehat. Tapi walaupun kurang sehat, satu hari ini sudah mengajar 3 kelas, ATT 1, ATT 3, dan Taruna. Ini kebetulan ada ketiga, ya, ada kabel tahan dari ground, ya, kabel yang hubungan tanah dan ground. Pastikan ketiga kabel tersebut dapat pahami dengan benar. Menjadi kawan atau sahabat listrik tentu melalui proses panjang, mulai dari pengenalan, tahu apa yang dikerjakan, tahu keuntungan kerjanya, dan baru manfaatnya. Listrik, teman-teman yang berminat mempelajari ilmu listrik, memang tidak boleh berburu ya. Saya sendiri sebagai engineer sekian lama, ketika membaca ilmu listrik ini juga sambil belajar, dan terapannya. Berkawan dengan listrik akan meningkat berkawan kepada seluruh peralatan listrik yang jumlahnya sangat banyak. Dan masing-masing memiliki sifat karakter yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan manusia yang menggunakannya. Melalui teori dan praktik lapangan dipadukan, itulah listrik. Motor listrik. Motor-motornya di kapal kita lihat motor-motor listrik, kalau kapal yang ukuran besar 20.000 dB ke atas bisa mencapai sekitar 40-an, ya bisa lebih. Tuh, lihat. Motor induksi 3 fase umumnya dipasang pada 450 volt, 60 Hz, juga pada 3,3 kW dan seterusnya. Ini satu contoh elektromotor untuk pompa-pompa ya, pompa tegak. Ini disebutkan pompa listrik penggerak, pompa pendingin air tawar. Jadi ya air tawar masih hidup. Teman-teman kita kenal pesawat bantu itu banyak, dan pesawat bantu apabila mengalami kendala, mesin induk pun juga bisa berhenti. Misalnya ini main engine seawater cooling pump. Umumnya dilengkapi 2, tapi kalau satu rusak, mesin induk mau nggak mau stop. Jadi semua pesawat dianggap penting. Motor listrik dari jenis khusus dapat juga ditemui di atas kapal. Motor-motor listrik AC fase tunggal digunakan juga di atas kapal. Konstruksi motor listrik, motor construction, motor industri mempunyai 2 komponen sama, stator dan rotor. Rotor terdiri dari batang-batang konduktor. Lembaga inilah bagian dari ilmu listrik. Diharapkan saudara-saudara mengenal bacaan ini lebih teliti. Nah, komponen motor induksi. Ya. Di kapal, jika saya masih masinis 1 dan masih 10 tahun 80 sampai 90, itu kami planningkan, kami targetkan setiap bulan minimum 1 atau 2 elektromotor yang diservis, ganti ball bearingnya, periksa as-asnya. Kita bersihkan dengan angin atau dengan semprotan. Setelah itu dilapisi selak atau isolator yang mesin semprot. Ya, antara rotor dan stator memang tidak boleh bersentuhan. Kita bisa melihat bahwa kalau ini
disebut rotornya, statornya, ini rotornya. Dan inilah yang membentuk medan magnet, terusnya menggerakkan pesawat bantu. Ini komponen kotak terminal, transformator. Oh, ini jumlah dari packing penutup kotak normal, plat tipis penuhan kabel terminal dan seterusnya. Ini pembagian komponen-komponen dari sebuah motor listrik. Nah, ini juga ya. Jadi antara motor listrik dengan rotor stator ini sangat dekat. Dan perlu bantuan tentang kapal. Bagi teman-teman yang ingin memperdalam perawatan, ya tentu bisa lihat ini di buku perawatan kamar mesin. Cukup jelas. Motor listrik. Ada khususnya. Ya, sebaiknya dibuat. Baiklah teman-teman, kita tidak pernah melupakan ibu kandung alma mater kita, ya. Yang pertama ketika masuk di sekolah Akademi Pelayaran Niaga Indonesia atau disebut AKNI. Disitulah saya mendapatkan beasiswa dari Pertamina Perkapalan. Dan 10 tahun kemudian mendapatkan lagi beasiswa di sekolah sarjana atau ATT-B atau ATT-2. Ya, ini satu anugerah. 10 tahun kemudian untuk ambil S2 juga mendapatkan kesempatan kami dapat beasiswa. Tentu melalui berbagai cara, akhirnya dalam waktu kurang lebih 30 tahun selesailah. Uniknya untuk para master atau masuk dari D3 ke S1 harus memiliki pengalaman minimum 2 tahun, tidak boleh kurang 1 hari pun. Ya, bagi teman-teman alumni dari Korps Alumni Akademi, salam sehat, salam semangat. Bagi teman-teman alumni dari STIP, HIP ya, kalau disamakan saya masuk angkatan 11, lalu SATAB itu bersama dengan Taruna. Ya, Taruna waktu itu angkatan 24, 25, 26. Kita bersama-sama masuk asrama diperlakukan sama dengan Taruna juga ya. Yang ketiga, BPJKIP ini juga kebanggaan kami. Saya sambil bekerja di kantor, mengajar. Setiap sore, setiap kosong hari, dan ada aja akses yang kami ajar. Mari kita berpikir sejenak. Melepas, ya mungkin ini pembahasan agak cepat. Kami ingin melanjutkan step by step tentang listrik sampai pertemuan 10, kemudian ilmu listrik yang sebenarnya lebih dipahami lagi. Sekali lagi mohon maaf, suara kurang bagus karena kurang sehat. Ya, dukungan Anda sangat berarti. Silakan klik tekan tombol subscribe, ya, dan seterusnya berikan tanda like. Silakan di-share, Anda telah berbagi ilmu pada sahabat-sahabat Anda. Salam sehat, semangat, sukses selalu untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekali lagi kita menunggu channel berikutnya. Terima kasih.